Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rustiwayahmi dari UT Jakarta. Saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini tugasnya adalah untuk membuat implementasi Vue.js, di mana diperintahkan untuk membuat aplikasi website dengan basis Vue.js sebagai frameworknya. Instruksinya adalah untuk membuat 2 halaman website, yaitu stok bahan ajar dan tracking delivery order. Dengan kriterianya sudah ditentukan juga di sini. Baik, langsung saja. Untuk kodenya sudah saya buat. Pertama ada login dulu, ini lanjutan dari yang tugas 1 yang kemarin, jadi saya tambahkan saja biar nggak ulang. Untuk dashboard di sini ada untuk tracking bahan ajar dan tracking pengiriman. Lalu kita masuk ke stok di sini. Oke, di sini ada untuk mengkonekkan ke JS-nya ya, sama. Lalu di tracking juga sama seperti itu. Ini hanya untuk HTML, jadi untuk tampilannya aja, tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Lalu kita lanjut ke JavaScript-nya. Untuk yang disediakan di sini adalah yang disediakan di tugas itu adalah data bahan ajar.js. Data bahan ajar.js isinya adalah list dari bahan ajar atau template-nya, jadi sudah disediakan di sini. Lalu yang dibuat sendiri adalah untuk stock app.js dan tracking app.js, tapi di sini juga ada tambahan lain, jadi stock app.js dan tracking app.js. Lalu ada tambahan dari saya sendiri adalah data.js dan script.js. Untuk script.js ini dipakai untuk logika di login.html. Untuk data.js ini dipakai di untuk penggunanya, jadi untuk user. Kalau begitu kita langsung coba untuk run aja. Oke, di sini harus menggunakan data mahasiswa yang ada di sini. Misalkan kita pakai Agus Pranoto. Untuk tampilan dashboardnya seperti ini. Lalu ada ini hanya untuk biasa, ada tracking pengiriman dan informasi bahan ajar. Oke, kita masuk ke informasi bahan ajar dulu. Yang pertama untuk tugasnya, halaman stok bahan ajar di sini menampilkan data stok bahan ajar di seluruh daerah. Lalu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom dan field sebagai berikut, mana ada kode, judul, kategori, daerahnya, lokasi rak, jumlahnya, jumlah stok safety, lalu catatan tambahan. Lalu ada fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Lalu terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok kurang dari jumlah safety stock dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder. Dapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Terdapat fitur filter yang dapat berfungsi untuk reset. Lalu
mengimplementasikan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter berdasarkan mata daerah baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Oke, di website sendiri sudah ada ya. Pertama untuk mengurutkan, ada di sini mengurutkan berdasarkan judul. Judul berarti dimulai dari huruf A ya. Di sini kan B, D, lalu pengantar. Nah, ini A, ini M. Lalu berdasarkan jumlah, di sini ada mulai dari yang terkecil juga. Harga juga mulai dari yang termurah. Oke, kalau risetnya yang ini. Oke. Risetnya hilang. Lalu pilihan UPBJJ di sini ada Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar. Nah, ini Padang kosong ya, Padang dan Denpasar masih kosong. Oke, ini bisa di reset juga. Coba kita klik ke gigi. Nah, kategori untuk kuliah wajib. Nah, untuk di JavaScript sendiri itu ada di dan kita di ini di atas filter. Tadi untuk filternya ada di sini, untuk sortirnya ada di sini untuk sort. Lalu ini fungsi untuk melihat filternya sampai sini ya. Lalu ini add item, ini adalah fungsi untuk kita menambahkan item baru atau menambahkan bahan ajar baru. Lalu cek kode duplikat di sini agar kita tidak bisa menginput kode mata kuliah yang sama. Jadi harus beda kode mata kuliahnya. Oke, langsung aja kita coba untuk tambah bahan ajar di sini. Misalkan kodenya kita coba pandang ya lokasi raknya kecil ya, harganya untuk jumlah kita coba di 15, catatannya cukup nah itu aja, simpan ya, berhasil ditambahkan. Nah, berhasil di sini. Oke, untuk status ini kriterianya adalah di atas 10 maka dia aman ya. Kalau di bawah 10 dia menipis, kalau 0 dia kosong. Itu nanti ada juga di sini saya jelaskan, tapi sebelumnya kita ke edit item. Oke, untuk edit item ini fungsinya adalah untuk kita mengedit. Jadi bisa diedit ya di sini. Misalkan ini. Nah, biologi. Nah, ini bisa kita edit, namanya bisa kita edit, terus kriteria mata kuliahnya bisa kita edit, lokasinya bisa kita edit, semuanya bisa kita edit sampai ke catatannya bisa kita edit. Dan lalu untuk delete item, untuk menghapus item yang sudah kita masukkan di sini. Jadi misalkan tadi bahasa Inggris ini mau saya hapus, ya bisa dihapus, sudah hilang bahasa Inggris. Lalu kita lanjut ke poin kedua ya, langsung aja biar cepat. Kita ke tracking DO. Tracking DO di sini ada nomor DO-nya udah otomatis penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, dan sequence number. Misal DO 2025-001. Di sini kita ke tracking DO pengiriman. Oke, sini nomor DO nya adalah DO 2025-0002. Kenapa di sini 0002? Karena di sini sudah dipakai sama Rina Wulandari di sini 0001 nya. Jadi di sini otomatis nambah jadi 0002. Oke, sekarang kita coba masukin name-nya. Name untuk si nah, di sini
sini adalah contohnya untuk oke. Kita masukkan di sini, coba kita ambil dari sebentar, saya butuh ini ya soalnya, saya butuh minnya berapa ya? Oh enggak, maaf ada kesalahan di sini. Kita bisa masukin manual aja. 531546. Sekarang di sini kita masukin ekspedisinya, kita pakai express, lalu kita pesan 2 ya, kita tambah DO baru. Oke, sudah masuk ya. Kalau gini kan dia nomor 1 terus nomor 2. Jadi tadi ada sedikit bingung saya sebenarnya. Ternyata ini tadi belum sempat saya cek sih ya. Jadi untuk name dan nama ini bebas ya, bisa dimasukin secara manual, nggak harus ada di sini. Tadi saya kira harus ada di sini ya. Tadi saya kira harus ada di datanya, ternyata nggak bisa. Jadi kriterianya tadi kan harus ada nomor DO nya, terus NIM dan nama dimasukkan secara manual, sudah ya, bisa secara manual. Lalu ini untuk ekspedisinya ada pilihannya juga, paket bahan ajar juga ada pilihan yang sudah disediakan di template JS ini tadi. Lalu untuk pengiriman tanggalnya ini bisa otomatis ataupun bisa kita manual, pilih tahun, bulan, tanggalnya, lalu tinggal langsung tambah DO dan akan langsung nambah di sini. Untuk kodenya di sini tracking. Ya, ini untuk auto generate dari nomor DO nya. Lalu ini validasi untuk kelengkapan data, dimana kalau kita masukin datanya harus lengkap semua. Jadi name harus diisi, nama juga harus diisi. Terus yang ekspedisi ini juga harus diisi semua ya. Ini tanggal juga harus diisi. Nah, harus diisi seperti ini. Jadi kalau misalkan ada yang nggak diisi, misalkan ini misalkan ininya ekspedisinya nggak diisi nih. Nah, data belum lengkap, tidak bisa. Jadi harus semuanya harus diisi. Nah, diisi seperti ini, baru dia mau. Ini auto generate nomor DO berikutnya, yang ini auto generate nomor DO ketika submit. Jadi ini fungsi yang ini itu untuk auto generate baru lagi. Jadi kalau misalkan ada yang submit di sini, maka dia ganti di sini. Jadi sebenarnya terkonek ya, terhubung dua itu. Lalu ini untuk fungsi untuk menambahkan ke list trackingnya. Lalu ini untuk reset home, dan ini untuk set nomor DO awal saat load, dimana nomor DO awalnya adalah 0001. Oke, saya rasa cukup untuk tugas 2 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.